Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah, walaupun ibadah ini kita laksanakan secara online. Tapi mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, karena walaupun sekarang kita laksanakan ibadah ini dengan online dan Bapak Ibu melihatnya dari YouTube, ini adalah tetap sebuah ibadah. Oleh karena itu, mari silakan mempersiapkan diri sesaat untuk bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena pada akhirnya kita bisa merayakan hari kenaikan Kristus. Dan oleh karena itu mari kita bersama berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian bagi Kristus, agungkan kuasa namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini diselenggarakan karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini, di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ambillah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ambillah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadangkala bukan kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadangkala kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Hatiku bersuka cita.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, sehingga melalui pimpinan Tuhan kita dimungkinkan untuk bisa memahami pikiran-pikiran dan perasaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari kenaikan ini, kembali kami diingatkan bahwa Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, mati, bangkit, dan pada hari ini kami mengingat akan kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan berikan kepada kami juga kemampuan agar kami dapat memahami apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 dicatat demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang sudah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian firman Tuhan, saudaraku. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, melakukannya, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan saat ini kita mengingat akan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan kehadiran Yesus di dunia ini untuk menggenapi segala rencana Allah yang sudah Allah pikirkan, yang sudah Allah rencanakan. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan sekedar bagian dari sejarah yang tercatat di dunia ini, tetapi rencana Allah itu bagi semua umat manusia, yaitu manusia harus mati bagi dosa dan hidup dalam Allah. Itulah sebabnya Yesus katakan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Dari Injil Lukas pasal 24 tadi, kita mengingat bahwa rencana Allah inilah yang menjadi dasar dari tema kita pada hari ini, yaitu suarakan kabar baik dalam sukacita. Sekali lagi, suarakan kabar baik dalam sukacita.
Suarakan berarti beritakan. Apa yang harus diberitakan? Jelas, yang harus diberitakan adalah kabar baik. Nah, persoalannya, apa kabar baik itu? Melalui kenaikan Tuhan yang saat ini kita peringati, kita akan belajar paling tidak ada 3 hal. 3 hal yang ingin disampaikan kepada saudara. Baik, ada 2 ayat yang akan kita baca saat ini. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 dinyatakan, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, saudara, ayat ini mau membuktikan bahwa kenaikan Yesus ke sorga disaksikan bukan oleh 1-2 orang, tetapi kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh begitu banyak orang, termasuk para murid saat itu. Dan di dalam budaya Yahudi, hukum Yahudi diajarkan kesaksian itu benar bila disaksikan oleh 2 atau 3 orang lebih. Jadi kalau disaksikan oleh begitu banyak orang, kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah kenyataan, realita bahwa sungguh Yesus naik ke sorga. Nah, pertanyaannya, untuk apa Yesus naik ke sorga? Saudara, ada satu ayat lagi yang saya mau bacakan untuk saudara. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, inilah salah satu tujuan Tuhan naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita. Jadi saudara, kalau Yesus naik ke sorga, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini memang nggak panjang. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi artinya Alkitab juga mengatakan bahwa kematian itu memang harus dialami oleh setiap kita. Kapan kita meninggalkan dunia ini, semua nggak ada yang tahu. Itu semua rencana Allah. Satu hari Tuhan akan memanggil kita semua. Dan satu hal yang kita ingat, khususnya dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan setelah itu ia dihakimi. Artinya memang kematian itu harus dialami kita. Cuman persoalannya, setelah kita mati, kemana kita pergi? Alkitab mengatakan kenaikan Yesus mau mengingatkan kita kembali bahwa ia pergi ke sorga menyiapkan tempat. Untuk apa? Supaya kita bersama dengan Tuhan, ada bersama-sama Dia di dalam kekekalan. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan arti yang pertama dari kenaikan, kita diingatkan akan janji Tuhan bahwa sesungguhnya kita akan sampai pada kekekalan ketika kita hidup di dalam Dia. Dan Tuhan menyiapkan itu semua. Buat siapa? Buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Tuhan. Di mana Dia berada, kita berada di sana. Di mana kita berada, Tuhan ada di sana. Yang kedua,
Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Saudara, saya teringat dengan Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan mau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi Roh Kudus, kuasa Allah, itulah yang menjadi kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Mengapa? Karena Tuhan juga tahu bahwa saudara nggak bisa jalan sendirian. Tuhan juga tahu saudara nggak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa aku ingin ada bersama dengan kamu dan dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hadir dalam hidup seseorang. Dia mau mengingatkan saudara bahwa saudara dalam milik Tuhan. Itu sebabnya janganlah biarkan hidupmu dikendalikan oleh nafsu-nafsumu, tetapi hidupmu harus dikendalikan oleh Roh Kudus yang tinggal dan diam dalam hidupmu, yang selalu mengingatkan kepadamu akan dosa dan kesalahanmu. Mengapa kita berdosa? Kenapa kita berbuat salah? Karena kita nggak tahu harus bagaimana sebenarnya kita hidup. Jadi ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita akan diingatkan, oh seperti inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian Roh Kudus juga hadir dalam hidup kita. Dia mau mengingatkan kita akan kebenaran. Mengapa? Karena dalam hidup ini kita nggak pernah bisa benar-benar tahu mana yang benar dalam hidup ini. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau saudara mau mencari kebenaran, maka saudara nggak bisa mencari kebenaran dari dunia ini. Yesus mengatakan akulah kebenaran, berarti dialah yang benar itu. Firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran itu. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan akan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan yang boleh menaungi pikiran dan hati saudara. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus juga akan menolong kita agar kita mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi seperti yang Tuhan mau. Dan itu dicatat dalam Roma pasal 8 ayat 13. Dan lebih jauh lagi dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita supaya dalam hidup ini kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah. Gak bisa kita hidup kalau kita gak punya pengharapan. Kita hanya bisa hidup kalau kita punya pengharapan. Itu sebabnya Roh Kudus akan mengingatkan kita akan pengharapan kita, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan dan juga kehidupan bersama dengan Tuhan pada saat ini. Ada hal lain lagi yang dikerjakan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kita diingatkan bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa menceritakan, untuk bisa memberitakan kabar sukacita ini. Bahwa Allah naik ke surga membuktikan Allah itu ada. Allah naik ke surga mau membuktikan janji Tuhan itu ada. Dan Allah naik ke surga untuk membantu kita melihat kenyataan yang Tuhan Ia siapkan buat kita sebagai kenyataan yang akan sungguh terjadi. Itu sebabnya kita hidup dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, pengharapan itu juga akan terus-menerus ada dalam perjalanan hidup kita. Mengapa? Karena dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kesulitan, kita harus berhadapan dengan tekanan hidup, kita harus menghadapi dengan kekecewaan hidup mungkin, atau kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan. Dan Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa menjalani hidup ini, melewati setiap persoalanmu, melewati setiap pergumulanmu, melewati setiap kekecewaanmu. Dan Roh Kudus ingin setiap kita mempunyai pengharapan dalam hidup ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesus naik ke surga, itu akan membuat ibadah kita saat ini menjadi ibadah yang semakin hidup dan semakin dekat. Kenapa? Karena ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan pengharapan. Dalam ibadah itu kita diingatkan apa yang dikerjakan Tuhan untuk saudara. Dan dalam ibadah itu kita diingatkan betapa dekatnya Tuhan dalam hidup saudara. Dalam ibadah itu kita diingatkan bahwa Tuhan hadir untuk menopang, menolong, menuntun langkahmu ke masa depan. Injil Yohanes mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Namun saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya, saudara dan saya yang hidup pada zaman sekarang ini, orang yang sudah mengenal kebenaran Allah akan menyembah Allah dalam ibadah-ibadahmu, dalam doa-doamu, yaitu menyembah Allah yang dekat, menyembah Allah yang begitu mengasihi kita, menyembah Allah yang hadir dalam hidup kita. Dan itu menjadi sebuah penyembahan yang penuh dengan sukacita dan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa tema kita pada hari ini berbicara tentang suarakan kabar baik dalam sukacita. Menyampaikan sebuah kabar sukacita ini, mengapa kita bersukacita? Karena pengharapan yang jelas. Sukacita ini ada karena sungguh-sungguh kita tahu bahwa Allah begitu dekat dalam hidup kita. Sukacita ini semakin jelas karena Allah itu berdampingan dengan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kabar baik itu melalui sikap hidupmu sehari-hari, melalui pikiran-pikiranmu, melalui kata-katamu, melalui perbuatan-perbuatanmu yang menunjuk bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu hadir dan menginginkan setiap kita untuk selalu insaf dan bertobat, untuk selalu ingat bahwa kita hidup karena Tuhan. Dan karena kita hidup untuk ada Tuhan dalam hidup kita, berarti kita diingatkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Jadilah terang Tuhan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah anak-anakmu, di tengah-tengah pasangan hidupmu. Nyatakan kalau Tuhan itu ada dekat dan menginginkan sebuah perubahan terjadi dalam hidup kita. Bertobatlah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat saudara, baik dalam kehidupan rumah tangga saudara, maupun di tengah-tengah pekerjaan saudara, maupun di tengah-tengah pelayanan saudara. Tuhan itu ada, Tuhan itu dekat, Tuhan itu mau menopang menolong kita. Dia hadir menyiapkan segala hal untuk masa depan kita dan juga untuk masa sekarang ini. Tuhan berkati saudara. Marilah dengan berdiri kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba pada saatnya bagi kita pada saat ini untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur karena kami pada saat ini bisa kembali merayakan, mengenang kembali peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Ya Bapa, pada saat ini menjadi sebuah peringatan yang sangat menarik bagi kami, karena kami semakin menghayati bagaimana Kristus mengutus murid-muridnya. Apabila setiap saat kami melaksanakan ibadah di gereja, kami mendengar hal ini. Tetapi pada saat ini, ketika kami menghayatinya bahwa Kristus juga memanggil kami di rumah masing-masing, diutus untuk melaksanakan perintah dan panggilannya. Kami mengingat ya Bapa, bahwa tugas panggilan Kristus tidak hanya ada di dalam pelayanan di gereja, tapi juga ada di dalam rumah, di dalam tempat bekerja kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon berkatilah, berikanlah kekuatan bagi kami untuk pekerjaan yang kami lakukan, untuk kondisi keluarga kami yang pada saat ini banyak mengalami perubahan karena penyakit yang merajalela pada saat ini. Bapak yang penuh kasih, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih terus berjuang sebagai perawat, sebagai tenaga medis, sebagai dokter, yang harus mempertaruhkan kesehatan mereka, nyawa mereka, demi menjaga kesehatan dari saudara-saudara kami yang terjangkit. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Bapa. Saya kiranya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesungguhan hati, kekuatan di tengah-tengah kesulitan pada saat ini, sehingga pelayanan yang mereka lakukan dapat berhasil dengan baik, dan keluarga, kesehatan diri mereka juga dapat terjaga dengan baik. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami setanah air yang masih mengacuhkan peristiwa ini dan masih dengan sewenang-wenang berpindah melaksanakan aktivitas hariannya tanpa memperhitungkan, mempertimbangkan hal-hal ini. Sadarkanlah, ketuklah hati mereka ya Bapa. Ingatkanlah, karena kami sebagai orang-orang beriman tidak ingin bahwa ada egoisme pribadi tertentu yang pada akhirnya membawa dampak yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ingatkanlah mereka ya Bapak yang penuh kasih, kami pada saat ini ingin berdoa juga untuk gereja kami, GKI Kasim secara khusus, Gereja Kristen Indonesia secara umum, dan gereja-gereja di seluruh bagian Indonesia dan dunia yang terdampak oleh masalah ini. Anugerahkanlah ya Bapak kesehatan, kekuatan bagi para pendeta, bagi para majelis jemaat. Karena kami mengingat bahwa ada saudara-saudara pendeta kami yang terjatuh ke dalam sakit COVID ini. Dan bahkan ada yang harus meninggal karena penyakit ini. Sementara itu di tengah-tengah ini masih ada jemaat-jemaat yang perlu dilayani ya Bapak. Oleh karena itu kiranya Kau mau menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi para pengerja, bagi para pendeta-pendeta yang ada. Kuatkanlah, hiburkanlah keluarganya juga ya Bapak. Berikanlah kesehatan kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang terpapar juga. Bapak yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk dunia ini ya Bapak, yang kondisinya sangat berubah. Ketika karena kami melihat ada meningkatnya tingkat-tingkat kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya konflik-konflik di dalam keluarga, konflik-konflik di dalam pekerjaan yang berujung pada PHK massal dan sebagainya.
hal-hal yang tidak bisa kami ubah, hal-hal yang tidak bisa kami atur sebagai manusia. Bantulah ya Bapa, berkaryalah, karena kami sangat menginginkan, sangat mengharapkan agar kondisi ini dapat segera pulih. Dan bagi mereka yang terkena dampaknya, berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, kekuatan ya Bapa, agar dapat melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin alaskan seluruh doa, seluruh pengharapan, seluruh pergumulan yang kami rasakan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, walaupun saat ini kita masih berada di dalam krisis, marilah kita tetap setia memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas, karena di dalam Mazmur 30 ayat 5-6 dinyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan cara lain memasukkannya di dalam amplop dan mengumpulkannya di dalam wadah untuk dibawa ke gereja pada saat nanti kita beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 149. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Bapa di surga, terimalah persembahan ini, berkati dan kuduskan supaya bisa dipergunakan sebaik mungkin. Kiranya Bapa mau dengar doa ini yang kami naikkan atas nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara sekalian. Sebagai respon kita untuk siap diutus, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Damai yang menetap, menetap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai Bapak Ibu sekalian. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu, kini dan selamanya. Amin.